Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Yandra Sutriaji dengan nomor induk mahasiswa 245071355, program studi pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Pasundan, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sebelum melakukan pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan untuk maju ke depan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Sebelum mulai pelajaran nanti, kita melakukan pembiasaan menyanyikan lagu wajib agar kalian bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air sendiri. Semuanya berdiri. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Silahkan duduk kembali. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Bapak absen dulu ya. Anindya? Sakit. Kemudian Ajis? Cinta? Amelia? Hadir semua ya. Berarti berapa orang yang tidak hadir? 3 orang ya. Kita doakan semoga yang tidak hadir minggu depan bisa hadir, bisa sehat kembali, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Kalian sekarang sudah kelas 10 baru ya? Dulu tentu pernah di SMP belajar mengenai sejarah, mengenai Pancasila. Ya. Dari perumusannya seperti apa? Pernah kan waktu SMP? Nah, pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai gagasan-gagasan dalam sidang pertama BPU PK. Coba kalian perhatikan gambar di depan, ya. Ada siapa saja? Siapakah mereka? Ada yang tahu? Ya, silakan Uje. Ada siapa saja? Ada Insinyur Soekarno. Terus? Muhammad Yamin. Terus? Supomo. Terus? Lupa. Ada yang lain? Silakan. Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nanti kita akan cari tahu bersama mengenai tokoh-tokoh yang ada di depan, ya. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 2, ya. Yang pertama mengenai peserta didik mampu menganalisis gagasan-gagasan pendiri bangsa tentang dasar negara yang dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, yaitu dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan ringkasan gagasan para tokoh secara lisan atau tulisan dengan jelas. Selanjutnya, sebelum memasuki inti kegiatan,
mari kita ice breaking biar semangat kembali dengan pembelajaran kali ini. Boleh, silahkan berdiri. Tepuk Pancasila. 1, 5, 2, santai, 3, on ringing, 4, abate, 5, tidak keras. Pada kesempatan kali ini kita mencoba menonton video, ya, menonton video mengenai sidang pertama BPU PK mengenai perumusan Pancasila. Sebelum menyaksikan video, ada yang belum tahu atau belum bisa menyebutkan 5 Pancasila? Sudah tahu semua? Sudah bisa semua? Bisa ya? Sila pertama? Kedua? 3? 4? 5? Dalam 5 sila tersebut, ya, ada yang bisa memberikan makna tidak dalam tiap-tiap sila. Maknanya apa? Contoh sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya seperti apa? Maknanya bangsa Indonesia harus memiliki agama, percaya kepada Tuhan, percaya adanya Tuhan. Nah, kedua apa? Maknanya seperti apa? Manusia harus saling membantu. Karena manusia itu makhluk sosial. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Apa maknanya? Maknanya apa? Ya, berbeda-beda tetap satu tujuan. Terus, apalagi? Nah, persatuan itu karena bangsa Indonesia ini wilayahnya luas, berdiri dari pulau ke pulau, dari Sabang sampai Merauke. Itu berbeda-beda bahasa, ya, berbeda-beda budaya. Maknanya itu agar bangsa Indonesia walaupun berbeda, tetapi tetap satu tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat. Apa maknanya? Bermusyawarah. Dalam mengambil keputusan harus bermusyawarah, tidak boleh semena-mena, ya. Ketika berkumpul, utamakan bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya apa? Nah, setiap manusia berhak mendapatkan keadilan. Keadilan di muka hukum, keadilan di ekonomi, ataupun
keadilan di lain hal lainnya. Oke, itu bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang coba kalian simak video mengenai perumusan Pancasila. Undang-Undang Dasar, maka bukan PUU DKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Nah, sudah ya. Nah, itu mengenai sidang BPUPK, yaitu dengan perumusan Pancasila. Oke, pasti kalian sekarang masih bingung, masih bertanya-tanya ya. Karena dengan itu saya ingin kalian mengerjakan lembar kerja yang Bapak buat dengan kelompok. Nah, untuk kelompoknya ya, ini kelompok 1 baris ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ini LKPD-nya, silahkan dikerjakan dan diskusikan. Silahkan dengan teman kelompok kalian, silahkan diskusi dengan penuh semangat, seraya tadi pada tokoh pahlawan yang sedang merumuskan dasar. Ini tabel gagasan mengenai pendapat-pendapat para tokoh tadi ya. Tokohnya apa saja tadi sudah mengeluarkan pendapat, tinggal dicari. Sidang pertama BPUPKI kapan dilaksanakannya? Tanggal 29 Pak. 29 Mei sampai Mei sampai 1 Juni. sampai 1 Juni. Tuh ya, kalau bingung itu di depan ada sidang pertama BPUPKI ini berlangsung dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Yang mana pada tanggal tersebut nanti para tokoh founding father negara Indonesia merumuskan dasar negara. Ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Sudah semua ya? Sudah. Kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 belum ya? Jadi sudah. Mari kita mulai mengenai presentasinya ya. Coba kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Ketika kelompok lain presentasi, sudah presentasi,
kelompok lain boleh memberikan pertanyaan. Ya, kita saling interaktif. Mau kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1, berurutan ya. Oke, kelompok 1 mana? Silakan lakukan presentasi. Maju ke depan. Ya, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Jadi di sini ada analisis dan diskusi. Pertanyaan 1, apa persamaan dan perbedaan pandangan ketiga tokoh terhadap dasar negara? Persamaan: 1, tujuan sama. 2, bersifat nasionalis. 3, mengutamakan nilai kemanusiaan. Ada pertanyaan lain? Tidak. Kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa tokoh yang pertama ini tanggal penyampaian Karena representasi dari kelompok kami, silahkan juga kelompok 1. Silakan yang mau bertanya. Ya, Pak. Silakan. Kapan sidang pertama BPUPK dilaksanakan? Sampai Kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil sidang pertama BPUPK. Jadi pertama ada tokoh yaitu namanya Muhammad Yamin. Tanggal penyampaiannya 29 Mei 1945. Isi gagasannya yaitu Indonesia selayaknya didirikan atas dasar sifat bangsa adat istiadat, tidak mencontek dari luar negeri. Bentuk negara yang diusulkan: beri kebangsaan, beri kemanusiaan, keutuhan, beri kerakyatan, beri kesejahteraan rakyat. Saya mau ditanyakan, Seandainya kalian menjadi anggota BPUPK saat itu, gagasan seperti apa yang akan kamu sampaikan sebagai dasar? Mendalami aspirasi rakyat, menyiapkan draft konstitusi, mengkaji sumber hukum, berkolaborasi dengan anggota lain, mengkonsumsikan kepentingan rakyat, memastikan implementasi yang efektif. ada lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kalian mengenai gagasan-gagasan yang ada dalam sidang BPUPK. Beberapa hal yang perlu ditambahkan oleh Bapak, dikuatkan kembali ya. Ya, ini mengenai gagasan-gagasan dalam sidang pertama BPUPK ya. Ini baca ya.
Yang pertama yaitu gagasan dari siapa? Muhammad Yamin. Yang kedua ada Wiranata Kun Sumo. Kemudian yang ketiga gagasan Werjaningrat. Kemudian kenapa hari atau tanggal lahir Pancasila itu tanggal 1? Kenapa? Tanggal 1 Juni. Karena bertepatan dengan pidatonya Soekarno mengenai Pancasila. Hasil-hasil diskusi kalian tadi sudah bagus ya. Ini nanti dikumpulkan kembali. Ini refleksi pribadi, itu refleksi dari kelompok kalian ya, bukan pribadi masing-masing ya. Oke, diri masing-masing. Kita Bapak coba ulas kembali ya hasil kelompok kalian, hasil tiap-tiap kelompok. Refleksi pribadi mengenai perumusan dasar negara bagi generasi muda saat ini. Apakah penting atau tidak sih? Menurut kelompok 2, kelompok Fatan, Ucu, Uje, Arin, dan Alin. Jawabannya yaitu dengan memahami asal-usul, nilai-nilai dan makna dasar negara Indonesia. Makna penting mempelajari proses perumusan dasar negara bagi generasi muda saat ini. Dengan memahami asal-usul diri sendiri, asal-usul negara kita bisa menambahkan atau menumbuhkan rasa cinta ya terhadap diri sendiri dan negara Indonesia. Mungkin harus ada perbaikan dalam LKPD-nya ini, nanti diperbaiki lagi ya. Dalam tabel-tabel gagasan tadi kelompok 1 belum lengkap, tidak disajikan ya. Kemudian kelompok 2 sudah bagus, kelompok 3 sudah bagus. Kita coba merefleksikan pelajaran apa yang sudah kita dapat pada pembelajaran kali ini ya. Jadi menurut kalian apa yang paling berkesan dari pemikiran para pendiri tentang dasar negara? Kemudian mengapa penting bagi kita untuk mengetahui sejarah perumusan Pancasila? Ya. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Bermusyawarah. Pentingnya bermusyawarah. Pemikiran siapa yang paling berkesan? Siapa? Menurut Rio? Soekarno ya. Soekarno dengan menyampaikan tadi dalam videonya, menyampaikan dengan cara bersemangat menggebu-gebu mengenai dasar negara. Nah, ini untuk pertanyaan untuk kalian semua. Jadi, mengapa penting bagi kita untuk
mengetahui sejarah rumusan Pancasila. Menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan saja. Terus untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila. Jadi dalam penting bagi kita mengenai perumusan Pancasila itu semangat para pahlawan dalam merumuskan, berargumen ya terhadap dasar negara. Selanjutnya kita coba simpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi dimulai dari sidang pertama BPUPK yang berlangsung pada tanggal berapa? 29 Mei sampai dengan 1 Juni, yaitu apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan berbagai gagasan pokok penting ya. Mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai dasar negara. 3 tokoh utama dalam pembentukan dasar negara. 3 tokoh utamanya siapa saja? Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Coba dibacakan sama siapa? Silakan Cinta. Sidang pertama BPUPK yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 menghasilkan berbagai gagasan penting mengenai dasar negara Indonesia. 3 tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi tentang dasar negara. Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945 yang kemudian menjadi titik awal terbentuknya dasar ideologi bangsa Indonesia. Sidang ini mencerminkan proses demokratis, nasionalis, dan inklusif dalam merumuskan identitas negara bangsa. Kiranya itu kesimpulannya untuk pertemuan minggu ini. Ya, nanti ketika minggu depan bisa mereview kembali pada pertemuan ini. Terakhir, Bapak ingin kalian mengerjakan assessment untuk mengetahui sampai mana pembelajaran yang kalian dapat pada kesempatan ini ya. Silahkan, waktunya tidak lama kok, cuma 10 menit. 1 pertanyaan saja. Boleh dikeluarkan buku catatannya. Siapkan kertas 1 lembar saja. Ya, BPU PK. Tidak boleh berdiskusi. Ini pertanyaan untuk pribadi sebagai asesmen. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Silakan kumpulkan, maju ke depan. Ini hasil asesmennya Bapak simpan terlebih dahulu. Semoga dalam pembelajaran ini kita bisa belajar mengenai semangat berargumen dalam kebaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa selesai. Silakan.
Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Silakan istirahat terlebih dahulu ya. Silakan. Silakan istirahat.